Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Pak. Sehat ya semuanya ya. Selamat harap anak-anak semuanya sehat. Jadi ini baru dapat kabar juga ada beberapa temanmu yang harus isolasi mandiri. Temanmu kelas 5 ya. Mungkin kamu kenal apa enggak tahu, tapi ada yang harus diisolasi mandiri sekeluarga. Ya, kita doakan saja semoga teman-temanmu dan keluarganya yang diberikan cobaan dan sakit ya segera diberikan kesembuhan. Amin ya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, cukup ya. Kita melanjutkan kembali pembelajaran Zoom. Ya. Materi yang sebelumnya tentang pubertas sudah selesai. Pak Rahmat harap anak-anak sudah bisa memahami. Kalau belum paham, silahkan bisa bertanya. Ya, nggak usah malu bertanya. Tujuan Pak Rahmat membuka pelajaran seperti ini, dan kamu bisa tanya, kita bisa tanya jawab. Kalau malu udah berani ya silahkan juga nanti bisa tanya lewat WA, tanya ke Pak Rahmat. Ya. Terus tak tambahkan juga tentang tugas ya. Khususnya untuk kelas 6B ya. Untuk tugas-tugas itu pengumpulannya hanya hari Senin. 1 minggu sekali saja Pak Rahmat minta. Ya, semua tugasmu itu kamu kirimkan, dan sementara ini karena tidak boleh ke sekolah, kamu kumpulkan hari Seninnya itu. Jadi tidak perlu kok Pak Rahmat ngasih tugas hari Selasa kemarin kan, misalnya hari Rabu kemarin kamu ngirimkan, itu tidak usah. Kirimkannya nanti, kumpulkan dulu semuanya sampai hari Senin baru kamu kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, nanti Pak Rahmat ngasih kamu link absen pengumpulan tugas. Ya, seperti itu. Jadi Pak Rahmat periksa dulu, tidak langsung tak kirim link kamu, tidak. Diperiksa dulu satu-satu. Oh, kalau Pak Rahmat nilai kok sudah lengkap, baru Pak Rahmat memberikan kamu linknya. Nah, kalau kamu belum dapat link, berarti tugasmu belum lengkap. Biasanya Pak Rahmat komentari, catatannya mana? Nah, seperti itu. Tugas PAI-nya mana? Itu ya, itu yang khususnya untuk kelas 6B. Oke, kita lanjutkan ya ke materi yang berikutnya. Ya, reklamu. Kemarin di tema 5 sebelahnya sudah kita bahas tentang reklame. Kita sudah membuat tentang yang namanya buklet juga ya, tema 4 atau tema 5. Kita sudah membuat buklet juga. Kembali ya, tentang reklame itu keluar lagi di tema 6. Ya. Reklame pengertiannya ya adalah media yang digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara singkat kepada khalayak ramai, baik melalui media gambar, teks ataupun audio. Audio itu berarti berupa suara, bisa juga digabung berupa gambar dan suara. Itu yang namanya reklame. Medianya ya, yang dinamakan reklame itu medianya, media yang digunakan. Pada umumnya, reklame mengandung gambar yang mencolok terkait produk yang akan dipromosikan atau pesan yang ingin disampaikan. Berarti ada dua kemungkinan, bisa mempromosikan, menawarkan sebuah barang atau benda atau produk, atau juga bisa menyampaikan sesuatu, pesan, ingin menyampaikan sesuatu, misalnya ajakan, itu bisa. Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan reaksi dari banyak orang dan juga mengajak mereka untuk melakukan berbagai hal yang memang ingin disampaikan. Kalau misalnya tadi reklame yang mempromosikan barang, berarti apa? Ingin mengajak masyarakat atau konsumen untuk apa? Membeli. Seperti itu. Lanjut ya. Berdasarkan tujuan dari reklame tersebut dibuat ya, ada yang namanya reklame komersial dan reklame non komersial ya. Kemarin sebenarnya sudah dibahas ya, kita ulangi saja sedikit.
Reklame komersial adalah reklame yang bertujuan untuk memberikan informasi pada banyak orang terkait profil perusahaan, produk barang, atau jasa berkaitan dengan bisnis guna mendapatkan keuntungan. Ya, ini yang tadi dinamakan apa? Reklame yang mempromosikan sesuatu atau menawarkan sesuatu barang atau jasa. Jasa itu di sini bisa misalnya Gojek. Nah, itu menawarkan apa? Jasa. Dia menawarkan jasa mengantarkan ke tempat tujuan. Seperti itu. Misalnya apa lagi? Bimbel, bimbingan belajar. Ya, itu juga yang salah satu apa? Menawarkan jasa. Yang berikutnya ada reklame non komersial. Reklame ini bisa ditemukan di seluruh tempat kedinasan ya, biasanya di tempat kedinasan. Seperti di kantor kecamatan, ya kalau kamu pernah ke sana, kemudian sekolahan atau di sekitar area lampu lalu lintas. Ya bukan hanya di situ sebenarnya, di banyak tempat juga yang lain ada. Ini cuman biasanya. Tujuan utamanya adalah untuk mengajak masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan sesuai peraturan pemerintah. Misalnya apa? Kita beri contoh ya, kita buat contoh kemarin pemilihan umum. Nah, pemilu dibuatlah yang namanya reklame. Mengajak apa? Mengajak untuk masyarakat ya khususnya di kota Semarang misalnya ya untuk melaksanakan atau mengikuti pemilihan umum. Terus apa lagi? Oh, karena sekarang ada COVID misalnya. Oh, kita diberikan apa? Ditunjukkan sebuah reklame mengajak apa? Untuk kita menjaga kebersihan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, sering-sering cuci tangan. Nah, ya, itu reklame yang tujuannya apa? Yaitu mengajak untuk melakukan sesuatu. Ada juga reklame membayar pajak. Ayo kita bayar pajak demi kemajuan negara. Itu juga termasuk yang namanya reklame. Reklame jenis non komersial. Itu ya. Ingat ya, komersial dan non komersial. Berdasarkan fungsinya sekarang. Ya, fungsi dari reklame itu apa? Ya, yaitu membujuk atau mengajak calon konsumen untuk menggunakan jasa atau membeli produk yang sudah diinformasikan. Termasuk apa ini berarti? Reklame yang apa tadi? Menggunakan jasa atau membeli produk? Komersial. Reklame? Komersial. Komersial, betul sekali ya. Yang berikutnya, memberikan informasi yang jelas dan singkat pada calon konsumen terkait produk barang atau jasa yang diinformasikan. Yang berikutnya, memberikan kesan baik pada konsumen pada suatu brand itu merek ya, produk barang atau jasa sesuai yang diinformasikan. Berikutnya, memberikan rasa puas pada konsumen ya, terhadap produk atau jasa yang sudah diinformasikan. Sebagai media komunikasi antar para penjual dan juga konsumen. Selanjutnya, mengajak masyarakat untuk mau menuruti dan mengikuti aturan ataupun peringatan sesuai himbauan. Ya, misalnya, ya, masyarakat di daerahmu seringnya kalau naik kendaraan tidak pakai helm. Nah, maka dari itu, dari kepolisian misalnya membuat sebuah reklame yang bertuliskan apa? Untuk masyarakat agar mau menggunakan helm. Himbauan, peringatan. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan jika tidak menggunakan helm, contoh tadi ya helm itu ya, tidak menggunakan helm ya, akan dikenakan sanksi sekian. Sanksinya apa? Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, peringatan, kejadian atau informasi penting lainnya yang memang harus dimengerti. Ya tadi itu misalnya COVID itu. Ya, keadaan COVID ini, masyarakat semuanya apa? Diimbau, diberitahu tentang apa? Oh, bahaya COVID. Bagaimana cara penyebarannya? Kan kamu tidak tahu kalau nggak diberitahu seperti itu. Belum tentu kamu mengerti, belum tentu kamu tahu. Oh, bahwa penyebarannya itu lewat udara, sentuhan, ya,
Seperti itu. Kalau udah diberitahu ya nggak tahu. Kalau kamu diberitahu kamu akan apa? Hati-hati. Oh, bahwa apa? Ternyata dari sentuhan saja bisa menular ya. Seperti itu. Tujuannya kenapa? Biar kamu hati-hati. Salah satu contoh yang lain ini juga bisa spanduk terkait larangan membuang sampah. Kemudian menjaga keamanan lingkungan. Peringatan kejadian kalau misalnya kamu buang sampah sembarangan di sungai, yang terjadi apa? Kehidupan di sungai akan apa? Ikan-ikan akan apa? Mati. Ya. Kehidupan di laut, kehidupan di sungai akan mati. Kemudian juga apa? Bisa menyebabkan banjir, sarang nyamuk dan lain sebagainya. Ya. Diberitahu kenapa? Dan kamu ada kesadaran, dan tahu bahaya kalau kamu membuang sampah sembarangan. Kemudian berdasarkan sifatnya ya. Kemarin kan kamu udah sampai sini dijelaskan tentang reklame. Ini dijelaskan lebih jauh lagi. Reklame berdasarkan sifatnya yaitu reklame penerangan. Adalah suatu reklame yang sifatnya lebih informatif, memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan informasi penting kepada masyarakat. Kemudian reklame peringatan. Apa? Jenis reklame yang memiliki nada peringatan pada masyarakat pengguna jalan misalnya ya, melalui gambar reklame yang mencolok, sengaja dibuat besar. Seperti itu. Kemudian reklame permintaan atau ajakan. Jenis reklame ini memiliki nada ajakan ayo, biasanya diawaikan ayo, marilah. Ya. Memiliki nada ajakan atau meminta kepada banyak orang untuk bersedia mengikuti suatu permintaan atau ajakan. Ya. Mengajak pihak masyarakat untuk turut peduli misalnya ya dengan sesamanya melalui gambar reklame yang menarik. Ya, misalnya sekarang ini terjadi yang namanya banyak bencana alam di Indonesia. Oh, misalnya untuk mengumpulkan bantuan donasi, dibuat open donasi misalnya untuk membantu para korban bencana alam seperti itu. Lanjut. Berdasarkan yang berikutnya tempat pemasangan. Nah, ini yang kemarin keluar di PTS, penilaian tengah semester. Jadi nanti PTS-mu itu sekitar akhir Februari, penilaian tengah semester. Atau UTS, ulangan tengah semester, ujian tengah semester, itu nanti di akhir Februari. Yang keluar apa Pak? Tema 6, tema 7, matematika, bahasa Jawa. Tuh. Berdasarkan tempat pemasangannya, lanjut ya. Ada yang namanya reklame indoor. Reklame indoor ada suatu reklame yang ditempatkan di dalam ruangan. Jadi tidak harus yang namanya reklame itu ditaruh di pinggir jalan gitu, tidak harus. Di dekat lampu lalu lintas itu tidak harus. Apalagi kalau sampai kamu kadang mesti lihat yang namanya reklame itu ditempel dipaku nih kan pohon. Itu tidak boleh ya. Itu melanggar peraturan, bisa dihukum kamu. Jenis reklame ini mempunyai ukuran yang kecil, tidak terlalu besar ya, atau sedang dengan bahan pembuatannya tidak harus tahan air karena di dalam ruangan. Jadi harusnya aman dari yang namanya hujan, kecuali Bu Kebyur, Bu Sirati Dewi lah rusak. Tuh. Kemudian juga apa? Tidak harus tahan air serta sengatan sinar matahari karena dalam ruangan tadi. Contoh dari jenis reklame indoor adalah brosur. Brosur itu apa? Kertas, dulu dari kertas, leaflet, etiket dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya reklame outdoor. Outdoor itu berarti apa? Reklame yang ditaruh di luar ruangan. Ya tadi bisa di pinggir jalan. Ya. Reklame outdoor ada jenis reklame yang ditempatkan di luar ruangan. Reklame ini harus, ya tidak harus sih, biasanya saja, seringnya berukuran besar. Ya. Dengan bahan pembuatan yang harus tahan terhadap sengatan matahari dan air hujan. Nah, kalau ini harus ya harus tahan sengatan matahari dan air hujan. Kenapa?
Nah, kalau ditaruh di luar, kalau kehujanan, tadi bahannya misalnya kayak brosur dari kertas, akan apa kalau kehujanan? Ya rusak, tulisannya luntur, ya seperti itu. Nah, contohnya reklame yang ditaruh di luar atau reklame outdoor itu ada spanduk. Spanduk itu dari kain. Kemudian papan, ya papan nama itu. Kemudian bisa juga baliho dan lain-lain. Kemudian berdasarkan medianya, nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama ada reklame audio, yaitu suatu reklame yang diwujudkan dengan media suara secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung itu berarti bisa berupa rekaman gitu ya. Yang tidak langsung itu bisa berupa rekaman di radio. Radio itu tidak selalu langsung loh ya. Kadang ada berupa rekaman yang sengaja diputar. Kemudian yang berikutnya ada reklame visual. Visual itu dari apa? Yang bisa dilihat, yang ada wujudnya, yang bisa ditatap oleh mata. Reklame yang memiliki wujud gambar menarik di dalamnya. Nah, ini banyak sekali ya yang termasuk ke dalam reklame yang menggunakan media visual. Di antaranya, ini misalnya poster. Ya, poster adalah salah satu jenis reklame visual yang memiliki gambar berbentuk barang atau objek tertentu yang menarik. Ya, kamu pasti pernah membuat poster ya. Poster sengaja dibuat memang apa? Semenarik mungkin. Kenapa? Kalau tidak menarik, gambarnya misalnya kok poster atau tulisannya kok isinya tulisan, kok orang tidak mau baca. Karena apa? Seringnya orang lihat poster itu pertama kali dari apa? Gambarnya. Baru misalnya ya poster apa? Ajakan tadi membuang sampah. Di sini kok tulisan to kan tidak menarik. Ya, makanya diberikan gambar, diberikan warna sehingga apa? Menarik perhatian. Kan mas sengaja tujuannya itu menarik perhatian. Ya, yang berikutnya spanduk adalah jenis reklame visual yang berupa gambar dan huruf yang dituangkan di atas kain panjang. Ya, di atas kain. Tadi ya ini termasuk yang namanya reklame outdoor. Seperti itu. Yang berikutnya plakat, ya, jenis reklame visual yang berupa gambar dalam bentuk barang. Ya, bentar, tinggal 10 menit. Atau jasa dari gambar huruf dan dicetak pada kertas. Ya, tidak hanya kertas, benda yang lain bisa. Kemudian etiket, jenis reklame visual yang berupa nama pada suatu barang atau jasa dengan disertai keterangan lengkap dan menarik. Berikutnya leaflet adalah jenis reklame visual yang berupa gambar berbentuk barang ataupun objek dilengkapi dengan tadi gambar huruf dan keterangan lainnya. Hampir sama ya. Brosur jenis reklame visual yang berupa memanfaatkan huruf saja sebagai unsur utamanya. Bedanya sama poster ini, sama-sama di kertas, tapi kalau brosur itu lebih banyak hurufnya atau lebih menampilkan tulisan-tulisannya. Gambarnya mungkin ada tapi sedikit. Kemudian ada logo, suatu jenis reklame visual yang berupa simbol, lambang, ya. Kemudian ada papan nama, jenis reklame visual berupa gambar huruf dan juga gambar logo. Baliho, jenis reklame visual berupa gambar bentuk barang ataupun objek dengan disertai gambar huruf yang berukuran besar. Nah, di antara ini semua yang sering keluar itu ya poster, spanduk, brosur, baliho, ya itu yang sering keluar itu biasanya. Ya. Kemudian yang berikutnya reklame audio visual yang ketiga. Ada audio, ada visual, ada suaranya, ada gambarnya. Nah, adalah jenis reklame manfaatkan media berupa suara serta gambar yang menarik. Seperti itu ya. Nah,
Ini juga salah satu yang namanya reklame. Jenisnya apa ini? Reklame komersil atau non komersil? Komersial. Apa? Reklame komersil atau non komersil? Reklame non komersial. Kalau komersil itu tadi apa? Menawarkan barang komersial ya, maaf, menawarkan barang. Kalau non komersial ya. Nah, ini termasuk yang apa? Non komersial ya. Mengajak apa? Ini loh, oh satu, mendekatkan diri pada Allah, mencari dan bertanya tentang pubertas dan lain-lain ya. Ini yang termasuk salah satu contoh reklame jenis apa? Oh iya, ada tulisan, ada gambar-gambarnya yang menarik. Jadi apa? Brosur, apakah leaflet, apakah baliho, apakah poster, logo, mana lagi? Termasuk apa ini? Termasuk yang ya, seperti itu. Nah, di sini bukumu juga ada yang diperhatikan dalam pembuatan poster, yaitu judul posternya tentang apa? Tadi misalnya, oh tips sukses pubertas. Nah, singkat saja, tidak perlu terlalu panjang yang namanya judul. Ya, tapi apa? Tulisannya yang besar. Nah, kemudian informasi isinya nanti mau dibuat tentang apa? Isi poster tersebut. Ya, dibuat bentuk poin-poin sebaik mungkin, dan juga apa? Tulisannya tidak terlalu panjang. Ya, kita bukan brosur ya, bukan brosur. Kalau brosur tidak apa-apa, tidak panjang. Tapi kalau poster itu inti-intinya saja, poin-poin pentingnya saja diambil. Kemudian yang berikutnya adalah gambar. Gambarnya itu dibuat semenarik mungkin, dan juga gambarnya atau jelas berhubungan dengan tulisannya. Orang gambarnya ini. Ya, jadi poster itu tetap ada tulisannya loh ya, bukan berarti poster itu sini gambar atau Anda. Ada tulisannya. Seperti itu. Ya, nah, tugas silahkan kamu screenshot dulu, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Ya. Di rumah ya, Pak Rahmat minta kamu membuat poster. Ya, poster dari tema-tema yang ada di sini. Silakan kamu pilih salah satu. Ya, yang pertama menghemat air di lingkungan sekolah. Ya, poster tentang bagaimana menghemat air di lingkungan sekolah. Kemudian jaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, hemat energi listrik di sekolah. Yang keempat, membuang sampah pada tempat sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Merah, kuning, hijau. Ya. Itu artinya. Nah, silakan kamu membuat poster tentang itu. Pilih salah satu di kertas HVS. Ya, maaf, ya di kertas HVS. Kalau kertas HVS putih itu polos ya, dibuat di sana, diwarnai di blok. Paham tugasnya? Pilih salah satu. Tidak usah. Bebas. Aku mau yang menghemat air, aku mau yang energi listrik. Silakan, kamu pilih yang mana. Nah ya, ada di screenshot ya. Ya, cukup. Tinggal 4 menit, Pak Rahmat akan mengirimkan linknya ya, link presensi Zoom. Oke, semuanya. Dah, silakan kamu klik. Beri waktu 2 menit saja ya.
Nama kamu tulis lengkap. Kameranya nyalakan toh. Ayo kameranya nyalakan. Nyalakan. Catatan apa benar? Enggak kilo absen. Materi tadi banyak, kamu bisa ambil inti-intinya saja, tidak harus semuanya kamu tulis rinci sekali ya. Kamu ambil saja seperti merangkum, tidak usah semuanya. Yang penting-penting saja. Kalau kamu tulis Burung, saya bingung burung. ya. Tapi Barama tetap minta kamu nyatet ya, catatan diperiksa setiap hari Senin. Ada yang mau ditanyakan, silakan yang mau bertanya. Tidak Pak, tidak. Ya. Ya, ada yang mau tanya? Atik mau tanya? Tidak Pak. Ya. Meda mau tanya? Masih ada waktu 1 menit 30 detik. Sudah absen semuanya ya? Sudah semua absen? Ya, kalau sudah. Pak. Rahmat akhiri ya. Terima kasih anak-anak yang sudah ikut bergabung pada pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.